Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ADS Anhar, Magister Pendidikan, dosen tetap Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAUD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini semester 4 berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, konsep dasar desain dan perencanaan pembelajaran PAUD, yang kedua, landasan penyelenggaraan desain pembelajaran pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga, tujuan desain pembelajaran pendidikan anak usia dini, dan yang keempat, perencanaan pelaksanaan desain pembelajaran pendidikan anak usia dini. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas bagaimana peran guru dalam mendesain terhadap perkembangan karakter, psikologi, moral, dan sosial anak usia dini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar desain dan perencanaan pembelajaran PAUD. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep, prinsip, serta karakteristik perkembangan anak usia dini sebagai dasar dalam menyusun desain dan perencanaan pembelajaran PAUD. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran pendidikan anak usia dini secara komprehensif yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan bermain yang bermakna, media dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan belajar anak usia dini. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama, metode ceramah, presentasi interaktif, metode diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, dan respon kreatif. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut proses video pembelajaran pada mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran PAUD dengan materi pertemuan 4 tentang perencanaan dan pelaksanaan desain pembelajaran PAUD. Mari kita simak. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar, saya ingin absen dulu ya. Apakah hadir semua? Hadir. Yang tidak hadir? Tidak ada. Kita sekarang pertemuan keempat di materi kita pada pertemuan ini tentang tujuan dan perencanaan pembelajaran PAUD. Tapi sebelum kita lanjutkan pada materi kita berikutnya, saya ingin bertanya dulu, dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang yang pertama, konsep dasar desain pembelajaran PAUD, dan saya juga sudah membahas yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PAUD. Maka sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, saya ingin bertanya dulu, adakah yang tahu apa sih yang dimaksudkan dengan desain pembelajaran PAUD itu? Saya Pak. Oke. Desain pembelajaran PAUD ada proses sistematis dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi pengalaman belajar. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Oke. Desain pembelajaran anak usia dini itu adalah desain yang bertujuan untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak secara holistik, yang mencakup aspek kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosional melalui pendekatan bermain yang bermakna, interaktif, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
Oke, bagus. Luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang perencanaan pelaksanaan desain pembelajaran pendidikan anak usia dini. Apa sih yang dimaksudkan dengan perencanaan pembelajaran itu? Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang paling penting dalam pendidikan. Maka pada tahap inilah bagaimana proses pendidikan itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena perencanaan itu yang harus dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran itu adalah berjalan dengan baik. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran perlu dirancang dan diformat sedemikian rupa agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan bisa berjalan dengan mudah. Maka disitulah perlunya merancang dan mendesain proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang guru ataupun seorang pendidik harus membuat perencanaan pembelajaran. Kenapa seorang guru itu harus membuat perencanaan? Kenapa seorang guru itu harus mendesain dulu sebuah pembelajaran agar proses pembelajaran tadi adalah bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, agar proses pembelajaran itu adalah bisa berjalan dengan baik. Maka disitulah proses pembelajaran itu dan proses perencanaan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembelajaran supaya dapat berjalan dengan lancar dalam proses pembelajaran tanpa ada hambatan. Maka perencanaan dan pelaksanaan ini adalah tidak akan maksimal tanpa ada proses perencanaan dalam sebuah pembelajaran. Maka disitulah seorang guru harus mendesain pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan pelaksanaan desain pembelajaran pendidikan pada anak usia dini ini adalah dengan demikian ada beberapa landasan mengapa guru harus mendesain dan memformat proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dapat dikembangkan dan didesain secara sistematis. Yang kedua, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan penilaian acuan patokan, yaitu tes didasarkan atas kriteria tertentu. Lalu poin yang ketiga adalah tujuan pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Lalu poin yang keempat adalah untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Maka pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri anak, baik luar maupun dalam, sebagai upaya untuk mencapai suatu pembelajaran tertentu. Dan yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini adalah tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Maka dengan melihat komponen pembelajaran sehingga arah, tujuan, materi, metode, dan teknik serta evaluasi pembelajaran menjadi jelas dan sistematis. Maka dalam proses perencanaan pembelajaran ini adalah bagaimana guru itu adalah melihat metode apa yang digunakannya, bagaimana perencanaannya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana pelaksanaannya. Dan itu semua harus dilakukan oleh guru. Dan itu harus direncanakan dan didesain semaksimal mungkin di awal sebelum melakukan suatu proses pembelajaran. Harus dilihat apa guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran dia harus menyusun semua, baik itu yang berkaitan dengan materi, baik itu yang berkaitan dengan bahan ajarnya, semuanya harus didesain semaksimal mungkin agar proses pembelajaran tadi bisa berjalan dengan lancar. Ketika seorang guru misalnya sudah mendesain pembelajaran itu di awal dengan baik, maka proses pembelajaran tadi tidak akan mengalir kemana-mana,
tidak akan enak kemana-mana, karena guru sudah menyiapkan semua proses pembelajaran itu adalah dengan matang sebelum melakukan suatu proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran adalah gambaran apa yang akan dikerjakan guru dan anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka sebelum proses belajar dilakukan, maka guru ini adalah sudah ada gambaran, sudah ada tujuan utama yang akan dicapai oleh guru maupun seorang siswa. Maka disitulah perlunya ada proses perencanaan dan desain pembelajaran di awal sebelum melakukan proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Maka dalam membantu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik sekaligus fasilitator dalam melayani kebutuhan anak dirinya. Dan yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Perencanaan pembelajaran dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran. Artinya desain pembelajaran waktu ini adalah sebagai langkah awal yang dilakukan oleh guru itu, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, apa yang perlu dia siapkan, dan langkah apa yang harus dilakukan. Maka disitulah nilai yang sangat penting yang dilakukan oleh guru. Lalu yang kedua, perencanaan merupakan sebuah penelitian mencakup pengembangan dan penelitian tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga, perencanaan adalah aktivitas yang digambarkan di awal, hal yang telah dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya seorang guru setelah merencanakan, setelah mendesain, maka dia akan tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Maka disitulah peran guru itu adalah melakukan sebuah desain dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah apa yang menjadi salah satu tujuan utama dalam proses pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjutkan pada slide berikutnya, ada yang tahu apa sih kira-kira tujuan utama desain pembelajaran pada anak usia dini itu? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi tujuan utama dari desain pembelajaran pada anak usia dini yang pertama yaitu mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik, dan yang kedua menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna dan berkesan pada anak. Oke, bagus, luar biasa. Jadi ada tujuan utama desain pembelajaran itu adalah tadi sudah benar bahwa yang pertama adalah mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik. Apa sih yang dimaksudkan dengan mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik? Itu adalah berarti kegiatan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan. Yang pertama adalah fisiknya, motoriknya, kognitifnya, bahasanya maupun sosial emosionalnya. Lalu yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna dan berpusat pada anak itu sendiri. Anak dapat belajar melalui pengalaman langsung, bermain, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu mengarahkan guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis. Artinya bahwa mulai dari penetapan tujuan, metode, media hingga penilaian akhir ataupun asesmen pada pembelajaran berlangsung terencana dan berkualitas. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Artinya dengan membangun keterampilan dasar, kemandirian, kemampuan berpikir, dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Lalu yang berikutnya ada menyempatkan pembelajaran yang kontekstual dan kreatif. Ada tujuan dan perencanaan pembelajaran anak usia dini yang pertama adalah guru mampu menjabarkan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Artinya
dalam tujuan perencanaan pembelajaran tahun ini adalah guru akan mampu menjabarkan kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan pembelajaran menjadi pedoman yang akan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan guru dalam melaksanakan tugasnya, menjamin keterkaitan dan keberlangsungan bahan pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah proses pembelajaran yang sistematis dari awal sampai akhir kegiatan. Yang berikutnya adalah guru mampu membuat lingkungan dan pengalaman belajar yang menarik. Dan yang berikutnya mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan materi di slide berikutnya, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Saya Pak. Oke, si Sri. Menurut Bapak, apakah desain pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi itu sangat penting untuk kita sebagai calon guru anak usia dini? Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Aplaus untuk Sri. Oke, bagus pertanyaannya. Pentingkah desain pembelajaran tahun itu dilakukan oleh guru? Maka jawabannya adalah desain pembelajaran tahun itu adalah sangat penting yang dilakukan oleh guru. Kenapa? Yang pertama adalah agar proses pembelajaran itu adalah berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah agar proses pembelajaran itu adalah nyaman. Dan yang ketiga itu adalah proses pembelajaran itu adalah menyenangkan. Artinya, kenapa desain pembelajaran itu penting dilakukan agar guru itu ketika menyampaikan materi pembelajarannya adalah agar mudah dan tujuan pembelajaran pun akan disampaikan dengan baik. Itu ya. Oke, yang berikutnya. Lalu apa yang ingin dicapai melalui proses belajar mengajar yang diberikan maupun yang disampaikan oleh seorang guru? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita, bahwa yang pertama adalah apa sih yang dicapai? Yang pertama itu adalah pengetahuannya. Yang kedua itu adalah keterampilannya. Dan yang ketiga itu adalah memperbaiki perilakunya. Yang keempat ini adalah karakter. Dan yang terakhir itu adalah keamanannya. Maka apa sih yang dimaksudkan dengan pengetahuan? Anak akan memahami fakta dan konsep atau keterampilan melalui pengalaman dan pengamatan atau proses belajar. Yang kedua adalah keterampilan. Kemampuan dasar yang menggunakan pikiran, kreativitas, dan fisik yang dilatih melalui bermain guna mendukung tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga adalah memperbaiki perilakunya. Maka proses mengubah tindakan atau kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang positif. Melalui pendekatan psikologis, pembelajaran dan sistematis. Lalu yang berikutnya adalah karakter. Jadi karakter ini adalah cara seseorang bersikap, cara seorang berpikir dan bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Artinya bagaimana seorang anak ini dia bisa berpikir, bersikap dan maupun yang bertindak. Lalu yang berikutnya adalah keamanan. Artinya menciptakan hubungan fisik dan psikologis. Artinya memberikan suatu kenyamanan pada anak ataupun pada peserta didik. Lalu yang berikutnya adalah indikator keberhasilan. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator keberhasilan pada pembelajaran? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan capaian pembelajarannya. Yang kedua adalah anak aktif, antusias dan terlibat dalam kegiatan. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang nyaman, dan lingkungan belajar yang
menyenangkan. Dan yang keempat adalah guru mampu menerapkan pembelajaran yang adaptif dan efektif. Artinya inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan bagi guru ketika seorang guru itu adalah mampu mendesain dan merencanakan pembelajaran. Sebagai kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu bahwa perencanaan yang matang dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pendidikan anak usia dini. Guru perlu merancang pembelajaran secara sistematis, berpusat pada anak, serta menerapkan strategi yang inovatif agar seluruh aspek perkembangan anak berkembang secara optimal. Ini adalah sebagai kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita, ada tugas, saya ingin berikan tugas pada teman-teman semuanya, insyaallah, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah silakan dibuatkan rancangan desain kegiatan pembelajaran PAUD berbasis bermain bermata bagi anak usia dini. Jadi poin pertama adalah tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, kegiatan pembukaannya, lalu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Itu tugas dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, itu materi kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua dan insyaallah mudah-mudahan bisa diaplikasikan ketika kita menjadi seorang guru. Terima kasih, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses pembelajaran dari saya tentang mata kuliah desain dan perencanaan pembelajaran PAUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.